Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Mempersembahkan Sibuk itu apa? Belum tentu orang yang sibuk itu hasilnya besar, gitu ya. Nah ini ya, kira-kira lihat ya, ini banyak nanti di sini. Bahkan riset kompetitor itu juga, gimana caranya riset kompetitor? Monitoring harga kompetitor, monitoring bonus, kirim agen intel ke kompetitor, monitoring sosial media dan website kompetitor, ya. Nah, dan sebagainya, gitu ya. Yang tergantung dari ini. Ini tahun 2019 ya, jadi masih ada film. Ya, anu lah. Ya. Jadi apa ini? Siap nggak? Sih, harus mateng dulu ini sebelum balik ini. Oh berarti kayak form tadi ya Pak ya? Ya kayak form inilah, tapi bulan Februari. Jadi buat action plan, nah ini dari satu aja, yang berdasarkan 4 disiplin eksekusi. Berarti nomor 1 sama 2 jadi satu. Ya, dari satu ini, satu promosi. Eksekusi disiplin semua action plan. Jadi kalau sudah dikumpulkan di saya, nah ini jangankan centang-centang ini secara mandiri, ya kan? Kalau misalkan nggak punya anak buah, berarti PIC-nya kan semuanya kita sendiri yang dengan sadar sudah posting belum ya saya, sudah melayani belum saya lah, itu dicetak-cetak sendiri. Nanti dilaporkan aja ke Guci. Praktek disiplin eksekusi, gitu ya. Jadi eksekusi ini dijalankan, disiplin report itu melaporkan, nanti melaporkan ini yang dicentang hasilnya dalam 1 bulan. Yang posting artikel harusnya 25 artikel 1 bulan, saya yang tereksekusi 15. Laporannya 15 saja Bu, sebelumnya nggak tereksekusi, gitu ya. Itu apa namanya per divisi masing-masing apa? Per orang. Per orang kan nanti beda-beda. Per orang bayangkan per divisi. Satu timnya. Satu tim. Ya, sendiri-sendiri. Oh, sendiri. Jadi gini, 4DX ini istilahnya 4DX ya. Jadi 4 disiplin eksekusi ini itu adalah gimana caranya kita mengeksekusi perencanaan yang sudah dibuat. Seperti tadi, ini plan. Pada saat menjadi eksekusi itu ada banyak. Dan ini nanti masing-masing person nanti ada, masing-masing posisi, masing-masing jabatan punya eksekusi sendiri. Masing-masing orang juga punya eksekusi sendiri. Yang kepala kantor siapa? Kepala toko. Gak ada di sini. Oke, pohon tadi, pohon area. Siapa pohon area? Kepala area. 1, 2, udah 2 aja. Satunya nggak masuk. Oke, 3 orang. Jadi misalnya gini, pohon area, Resti, terus Venia sama Dika, ya kan? Resti, Venia sama Dika, gitu ya. Bikin sendiri-sendiri. Saya yakin nanti bikinannya beda-beda. Benar nggak? Padahal secara jobdesk sama nggak? Targetnya sama nggak? Nah, itu bergantung dari apa? Keadaan areanya masing-masing. Yang pertama, ya.
Yang kedua, tergantung juga keadaan personnya sendiri, memahami tugas area itu seperti apa. Bisa jadi pohon area yang dia pahami adalah sales, bisa jadi hanya ngurusi penjualan misalnya gitu. Padahal nanti ada tugas lain. Anda tahu, lah supaya memvalidasi gimana ya? Tanyakan nih atasan paling gampang gitu. Saya targetnya apa? Kamu ini, pokoknya fokus pada ini. Nanti untuk mencapai target, mencapai goal ini ada beberapa target yang harus kamu selesaikan. Untuk mencapai target ini, kamu harus melakukan ini. Pak, berarti untuk yang apa namanya, lead tidak akan itu tadi berarti spesifik ya Pak, misalnya hari rutinitas ketemunya. Ketemunya nanti rutinitas harian minimal. Berarti masih ada angka. Ya, ini scoreboard. Makanya di sini ada scoreboard, ini ada scoreboard, ini ada scoreboard. Masih sulit memahami nggak? Saya mencium bau-bau sangit. Ada yang susah membedakan goal sama LAG enggak? Apa bedanya goal sama LAG? Paling gampangnya goal itu goal akhir. Jadi kayak misalkan paling gampangnya goal itu goal akhir. Nah, jadi apa namanya paling gampang itu misalkan kita dari Surabaya pengen ke Jakarta. Goal itu Jakarta. Ke Jakarta besok pukul 8 pagi, misalnya gitu. Itu kan goalnya. Nah, LAG itu adalah tahapan yang harus kita lakukan untuk ke Jakarta. Tapi tahapannya masih berupa belum tindakan, tapi global. Mungkin istilahnya adalah sasaran. Ya, untuk ke Jakarta saya butuh tahap-tahapnya. Satu, tahapan prepare. Yang kedua, tahapan perjalanan. Yang ketiga, tahapan nyampe tujuan. Misalnya tak bagi 3. Nah, saat LAG kan selesai, tak bagi 3 kan. Dari goal tak pecah menjadi tahapan 3. Saat tahapan prepare, kalau tindakan itu sudah berupa aktivitas. Sudah berupa kegiatan. Kamu kalau pergi ke Jakarta, yang kamu prepare apa aja? Nah, beli tiket, terus apa lagi? Checking, nah gitu ya. Itu tindakan. Tapi kalau goalnya adalah persiapan ya pribadi dan kelompok secara matang, misalnya gitu. Itu kan belum tindakan. Jadi masih berupa target juga kan, masih berupa sasaran kan. Gitu. Nah, kalau tindakan ini sudah aktivitas bisa kita lakukan. Beli tiket, ukuran keberhasilannya apa? Tiketnya dibeli, ya ada kode tiketnya, menerima kode tiket dan sebagainya, kan gitu kan? Oke, terus
menyiapkan baju, misalkan menyiapkan baju, ukuran keberhasilannya apa? Bajunya terpacking, tidak ada yang ketinggalan, gitu ya. Tahu ya? Nah, yang beli tiket PIC-nya siapa? Suami atau anak-anak atau siapa? Misalkan suami, kan gitu. Jadi ada staminnya. Udah enggak ya? Jadi yang penting di sini dulu. Jadi goal itu adalah tujuan akhirnya, LAG adalah sasarannya atau tahapan itu tadi. Lead itu adalah tindakannya yang sudah berupa activity. Poinnya di sini, kalau kita bisa membreakdown dari yang global menjadi sasaran, menjadi tindakan, selesai. Tahu yang belakang beres, gitu ya. Contoh tadi HRD, goalnya adalah membuat produktivitas SDM Pulsa 21 mencapai 20 juta per bulan. Terus gimana target pencapaiannya? Gimana begini? Misalkan LAG-nya. Pelatihan, nah ini pelatihan apa? Nah, ini nanti diterangkan. Jadi langsung detailnya. Enggak, ini masih target pencapaian. Supaya bisa produktif. Orang produktif itu syaratnya harus meningkat kualitasnya, berarti meningkat pelatihannya, harus termotivasi, harus ini kan gitu ya. Nah, pelatihan ini tindakannya supaya pelatihannya ini menghasilkan, maka tindakannya apa? Tak suruh semua sebelum pelatihan itu harus menyiapkan pertanyaan seputar apa topik-topik yang dilatih, gitu ya. Jadi dia prepare, misalkan siapa yang bagian menyuruh setiap peserta pelatihan itu harus prepare. Siapa yang ngeceki? Ukuran keberhasilannya apa? Oh, harus mengumpulkan 5 pertanyaan pada saat pelatihan, sebelum pelatihan itu tiba. Jadi dikatakan prepare adalah ketika teman-teman sudah punya 5 pertanyaan seputar topik pelatihan, berarti masih prepare. Kalau dia sudah siapkan 5 pertanyaan, berarti kan dia sudah prepare. Contoh deh, sekarang bahas komunikasi. Berarti kan kalian belajar dulu tentang komunikasi sebelum mentornya datang, ya kan? Nah, ketika Anda belajar mandiri, Anda mulai bingung. Oh iya, mungkin gimana sih Pak cara komunikasi yang benar kepada anak buah kita? Gimana caranya komunikasi di depan forum supaya nggak grogi, kan gitu ya? Ngelis pertanyaan, dikirimkan ke adik. Bisa jadi itu ukuran keberhasilan kalau peserta pelatihan itu prepare. Udah nggak? Nah itu. Terus kapan? Siapa PIC-nya dan kapan pelaksanaannya? Jadi di breakdown aja dari goal, target, tindakan, scoreboard, PIC, sampai dengan timeline. Gitu ya. Jadi ada yang merasa bingung? Angkat tangan aja, tanyakan aja. Awal-awal memang agak ini ya, agak nggak biasa. Biasa kan masih belum zona belajar sepenuhnya. Jadi ya dinikmati aja prosesnya. Tapi nanti coba dikerjakan, nanti akan timbul yang namanya kontraksi tadi ya. Pak, berarti untuk misalnya nih pohon, ya kan? Berarti kan nanti ada tim. Nanti tadi kan kita pilar, nanti. Tapi kenapa jalan sampai tindakan mana ya semua
Jalan sendiri. Pohon itu punya Kalau saya tahu lebih para layar. Oh, jadi teman yang baru. Oke, sudah ya? Clear? Mudah-mudahan ya. Clear. Jadi itu, kita menggunakan disiplin eksekusi ini untuk supaya tidak terjebak pada pekerjaan yang penting dan mendesak terus gitu ya. Jadi kita dikejar tayang, dikejar deadline terus gitu ya. Tapi kita bisa memetakan dan merencanakan pekerjaan kita agar skala prioritasnya itu ada gitu ya. Ini ada yang ranting berarti ya di sini. Ranting yang di tangan? Oh, rantingnya lebih banyak ya. Oke, rantingnya si Resti angkat tangan. 2. Siapa? Yang rantingnya Resti ada berapa? 2. Kurang tinggi dong. Kurang tinggi. Nah, 2 atau 3? 3. Oh iya sih. 2 aja. Satunya enggak ikut sakit. Sakit satunya? 3 aja. Dua-duanya sakit. Dua-duanya sakit. Oke. Rantingnya Feni ya siapa? Oke. Rantingku 3. Satunya? Oke. Terus siapa lagi pohonnya? Tiga. Rantingnya 3 siapa? 1 aja. Oke. Kamu ranting pohonnya siapa? Mana? Oh, jadi pohonnya ada 4. Rantingnya 5. Rantingnya ada 4. Pohon cantiknya siapa? Oh, jadi yang di Surabaya DC 4. Nah, itu sini. Ya. Ya. Berarti ini adalah pohon ranting terus sama tim ini ya, holding ya. Ya, sama holding. Ya nggak apa-apa lah, ini masih ini ya. Jadi memang harus apa? Memang butuh skill khusus untuk manajer sama ini. Oke, balik lagi tugasnya. Ada yang ditanyakan tugasnya? Insya Allah. Oke, tugasnya ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Pluralisasi. Ini ada program P21 peduli nggak? Ada. Apa? Ya. Biasanya yang PIC-nya siapa? Oh gitu. Jadi pohon masing-masing. Ketuanya pohon masing-masing. Apa ini tuh untuk bulan ini? Berapa ini? Apa nasi bungkus kan? Roti Naruto ya. Roti Naruto gitu ya. Oke, terus ya ini salah satu guru leadership-nya adalah bekerja tim menyelenggarakan program P21 peduli. Dan sebenarnya mungkin kalau mau nyoba ya
rantingnya coba sekali-kali yang jadi PIC biar leadershipnya bertumbuh tapi dikawal sama pohonnya. Jadi biar nggak pohonnya aja yang ribet. Sebenarnya ribet gak yang ngurusi itu. Tapi kan tetap kalau kita PIC itu kan nanti akhirnya lain ya. Kalau di saya itu misalnya kemarin pameran itu tunjuk karyawan saya, wis kamu yang jadi ketua panitia untuk masalah pameran. Besoknya pameran berikutnya hadiah. Gitu. Jadi akhirnya mulai dia mana baginya, terus berapa bulannya, bentuknya apa, berapa tim yang berangkat, nah, itu kan biar kontraksi dia itu. Akhirnya kan, oh iya, ini ya caranya kalau baru mulai lagi. Gak apa-apa, jadi pohon kan ngasih contoh pohon dulu semuanya, dan gitu ya. Terus habis itu coba kan leader, jadi ranting ini harus bertumbuh juga leadershipnya. Makanya nanti ranting hijau tapi dikawal sama pohon gitu. Kan bisa kan? Berbagi gitu loh. Berbagi itu masih gampang, kan masalah berbagi. Ya kalau kita itu berbagi kan ngasih secara cuma-cuma kan. Kalau kita itu penggalangan dana lebih sulit lagi itu, karena kita harus mencari dana. Gitu. Baik, oke, kalau nggak ada yang tanyakan perihal tugasnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kira itu mungkin kalau ada salah kata saya mohon maaf ya. Kalau nanti mungkin ada yang mau ditanyakan bisa lebih lanjut ya, formatnya nanti saya kirim ya. Saya kirim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Alfa sudah ya taklif ya Mbak Alfa. Assalamualaikum Mbak.